Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pluralisme agama dalam perspektif Kristen. Berikut adalah penjelasannya. Tahukah kamu apa itu pluralisme? Pluralisme adalah keadaan sosial yang hadir dalam beragam etnis, agama, ras yang mempertahankan tradisi berpartisipasi di dalam masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, menciptakan sebuah pola masyarakat yang hidup yang saling berdampingan dalam keberagaman yang telah ada. Pluralisme agama bisa dipahami minimum 3 kategori. Yang pertama, kategori sosial. Dalam pengertian ini, pluralisme agama berarti semua agama berhak untuk ada, berhak untuk hidup. Secara sosial, kita harus belajar untuk toleran, bahkan menghormati iman atau kepercayaan dari penganut agama lainnya. Kategori etika atau moral. Dalam hal mengenai pluralisme agama, berarti semua pandangan moral dari masing-masing agama bersifat relatif dan sah. Jika kita menganut pluralisme agama dalam nuansa etis, kita didorong untuk tidak menghakimi penganut agama yang lain yang memiliki pandangan moral yang berbeda, misalnya terhadap isu pernikahan, aborsi, hukuman gantung, euthanasia, dan lain-lain. Ketiga, kategori teologi filosofi. Yang dimaksud dengan kategori teologi filosofi adalah setiap agama memiliki kesetaraan. Yang dimaksud dengan sederhananya adalah semua agama memiliki cara untuk memberitakan kebenaran maupun kasih terhadap umat agama. Jadi, semuanya itu memiliki cara yang berbeda, mau agama Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, mereka memiliki cara mereka masing-masing untuk memberitakan setiap ajaran mereka sesuai dengan yang mereka inginkan. Agama. Yang pertama, iklim demokrasi. Dalam iklim demokrasi, kata toleransi memegang peran penting. Sejak kecil di negara kita ini diajarkan untuk saling menghormati kemajemukan suku, bahasa, dan agama. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Begitulah moto yang mendorong banyak orang untuk berpikir bahwa semua perbedaan yang ada pada dasarnya tidak bersifat hakiki. Beranjak dari sini, kemudian toleransi terhadap beberapa penganut agama lain, dan agama-agama lain mulai berkembang menjadi penyamarataan semua agama. Bukankah semua agama mengajarkan kebaikan? Jadi tidak masalah Anda menganut yang mana. 2. Pragmatisme. Dalam konteks Indonesia maupun dunia yang penuh dengan konflik horizontal antara pemeluk agama, keharmonisan merupakan tema yang digemakan di mana-mana. Aksi-aksi fanatik dari pemeluk agama yang bersifat destruktif dan berguna bagi nilai-nilai kemanusiaan yang membuat orang menjadi muak. Dalam konteks ini, pragmatisme tumbuh subur. Banyak orang mulai tertarik pada ide bahwa penganut pluralisme menjadi pluralis akan lebih baik daripada seseorang penganut agama tertentu yang fanatik. Akhirnya, orang-orang ini terdorong untuk meyakini bahwa keharmonisan dan kerukunan lebih mungkin tercapai dengan penganut dengan mempercayai pluralisme agama daripada percaya bahwa hanya agama tertentu yang benar, dan tentu ini berbahaya bagi keharmonisan masyarakat. Begitulah pola pikir kaum pragmatis. Kita akan membahas mengenai relativisme. Relativisme adalah kebenaran yang bersifat relatif, tergantung siapa yang melihatnya. Pandangan ini sangat populer, sehingga seorang tukang sapu pun memahami hal tersebut. Dan era postmodern ini, penganut relativisme percaya bahwa agama-agama mana saja bersifat relatif. Masing-masing agama benar menurut penganutnya dan komunikasinya. Kita tidak berhak untuk menghakimi iman seseorang. Akhirnya, kita selayaknya berkata, agamamu benar menurutmu, agamaku benar menurutku. Relativisme agama seolah-olah ingin membawa prinsip win-win solution ke dalam area kebenaran.
Perennialisme. Mengutip Komarudin Hidayat, filsafat perennial adalah kepercayaan bahwa kebenaran mutlak hanyalah satu, tidak terbagi, tetapi dari yang satu ini memancarkan berbagai kebenaran. Sederhananya, Allah itu satu, tetapi masing-masing agama meresponinya dan membahasakannya secara berbeda-beda. Maka muncullah banyak agama. Hakikat dari semua agama adalah sama, hanya tampilan luarnya yang berbeda. Buat semuanya, saya Andreas Morang. Saya akan menjelaskan tentang iman Kristen menolak tentang pluralisme. Iman Kristen menolak pluralisme karena ada dua hal alasan. Yang pertama adalah iman Kristen tidak mengenal istilah realitas. Karena itu, hal ini bertentangan dengan kepribadian Allah. Kita tidak pernah dapat mempercayai bahwa manusia dengan rasionalnya dapat mengenal Allah secara sempurna, serta kemudian merefleksikannya secara bentuk agama-agama. Itu diambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 21. Kita dapat mengenal Allah karena dua, dalam kasihnya mau menyatakan dirinya terlebih dahulu kepada manusia. Yang kedua, adanya dua sikap yang amat berbahaya di dalam pluralisme. Satu, sikap orang-orang secara memaksa berusaha menyiapkan perbedaan dan menyatukan nilai-nilai yang amat berbeda. Padahal sikap inilah yang nantinya justru menimbulkan perpecahan. Selain itu, adalah sikap semau-maunya membiarkan semua orang hidup menurut norma masing-masing. Sikap ini juga berbahaya sebab tidak semua norma bisa bersatu satu dengan yang lain. Pluralisme seperti ini ingin mempersiapkan dunia globalisasi, menempuh jalan sinkromatis dan demi kesatuan seluruh umat manusia. Saya Andreas Morang, terima kasih. Konfrontasi antarumat bukanlah terletak pada realitas. Pluralitas itu sendiri penyebab konflik antarumat paling sedikit ada tiga hal. Yang pertama, absolutisme keagamaan dalam sikap konfrontatif, terutama ketika menyampaikan klaim-klaim kebenaran eksekutif. Sikap ini bisa mengarah pada idolatry, pengilahian terhadap keyakinan seseorang atau sekelompok. Yang kedua, absolutisme kekuasaan. Ini menggunakan memupuk kekuasaan sambil melakukan politik diskriminasi dan adu domba di antara rakyat. Yang ketiga, kemiskinan absolut yang menciptakan perasaan nihilisme, tidak berharga dalam diri sebagian besar anak bangsa ini. Sekian dan terima kasih. 5 hal untuk menghadapi situasi ini, yaitu kita harus memiliki sensitivitas untuk hidup dalam masyarakat plural, mengembangkan dialog di segala lapisan, komitmen untuk membangun keadilan berdasarkan rasa hormat dan cinta kasih pada sesama, mengembangkan solidaritas sosial lintas suku, bangsa, agama, dan status sosial, dan kemampuan untuk rendah hati dan mengkritis diri. Kita harus bisa memulainya, dan untuk itu kita bisa belajar dari Yesus Kristus yang rela melakukan inkarnasi, terjun langsung ke tengah umat manusia untuk menjadi sesama dan untuk berbagi hidup di tengah manusia dalam kekhawatiran, kemiskinan, dan keputusasaan. Yang dimana kesimpulannya, pluralisme agama dalam pengertian teologi filosofi memiliki banyak kelemahan dalam logika dan konsistensi teologi. Selain itu, berdasarkan epistemologi Alkitab, kita harus menolak pandangan semua agama menuju pada Allah dan semua agama menyelamatkan. Orang Kristen perlu berani mengakui perkataan Yesus yang dimana akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sikap demikian bukanlah fanatik, tetapi konsisten. Fanatik adalah mempercayai sesuatu atau seseorang tanpa bersikap kritis terhadapnya. Yang dimana akhirnya tentu saja kita perlu memerhatikan pluralisme agama secara sosial, tetapi pluralisme agama dalam kategori teologi filosofi harusnya kita tolak dengan tegas. Saran pluralisme adalah konflik yang terjadi di dalam masyarakat mungkinlah sangat banyak, apalagi kita berada di negara Indonesia yang memiliki suku, ras, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan lainnya. Nah, perbedaan itulah yang harus membuat kita saling menghormati, saling menghargai, dan saling menjaga. Ketika kita melakukan ketiga hal ini,
maka terjadilah kerukunan dan kedamaian. Sekian dan terima kasih.